Halo teman-teman, ini saya mau juga cerita lagi hasil karya saya, kerjaan saya, proyek ya. Ini ada 2 unit villa, ini dan lagi satu yang ini gitu ya. Nah gitu ya. Mungkin kali ini saya akan bahas villa yang ini dulu ya. Kita anggap ini villa 1 atau villa A, atau dan nanti yang video berikutnya ini yang villa kedua atau villa B gitu ya. Seperti apa di dalamnya, ayo deh kita lihat sama-sama. Di sini juga ini semua saya yang bikin, cuma ada beberapa yang tidak saya bikin seperti interiornya, karena interiornya itu ownernya sudah ada orang sendiri gitu. Jadi ini juga tidak 100% sempurna, tidak 100% jadi, tapi ini sudah cukup lah untuk saya mereview atau mempresentasikan ya hasil karya saya ya yang sekarang ini. Oke, kita lihat berapa di dalamnya. Ayo kita akan bahas satu-satu dari luar hingga ke dalam, dan juga di lantai 2 ini 2 lantai. Itu oke lah, akan kita bahas sekarang. Ayo. Halo, jadi oke, ini sekarang ada 2 unit ya. Ini anggap villa 2 atau villa B. Nah, ini villa A. Ini yang kita akan bahas duluan, ini ya villa A yang sebelah kiri gitu ya. Oke, seperti apa ini? Jadi total keseluruhan ini adalah 1,5 aro 159 meter persegi. Ini saya bagi 2 unit. Nah, jadi sekitar 79 sekian, 79 sekian gitu ya. Ini 79. Anggaplah 80 meter persegi gitu ya. Ini dapat 2 kamar tidur gitu ya. Living, kitchen gabung gitu ya. Dapat teras juga. Sana ada teduhnya gitu. Oke. Kita masuk sekarang ke area depan. Ini adalah ada parkir. Ya. Parkir seperti ini ya, carport saja. Ini lebarnya 2. Nah, kali ini sekitar 4 sekian lah, 4,5 lah gitu. Ini bangunan limitnya tuh seperti di sini, kita mundur 50 cm. Jadi ini kita masih punya lahan 50 cm ya. Oke. Parkir ini 2 kali 4,5 gitu katakanlah. Ini batasnya 4,5. Nah, apa saja yang ada di parkir sini? Nah, sini ada 2 manhole. Oke. Ada 2 manhole. Ini satu ini adalah mesin pompa, mesin kolam renang. Di sini ada mesin semua mesin untuk kolam renang, dan ini adalah ground tank. Kenapa ini kita di area bukit, kadang airnya tuh air PDAM-nya suka mati. Jadi kita bikin penampungan di sini dan kita gembok ya, seperti kalian lihat ini kita gembok karena di sini kan di pinggir jalan gitu ya. Nah, di pinggir jalan seperti ini. Nah, daripada gitu ya, ada sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya, ada pencurian atau apa, mending kita gembok supaya aman lah seperti ini ya. Itu CO clean out untuk mengisi air tangkinya gitu. Kalau seandainya PDAM-nya tidak menyala, tapi syukurnya sini PDAM-nya nyala. Jadi aman. Oke, di daerah sini. Dan septic tank-nya di sini yaitu saya taruh di sini di dalam dinding, di bawah dinding ini, karena ini 50 cm ini adalah got gitu ya. Ini saya buat manhole untuk got. Ini juga di sini ada manhole untuk got gitu ya, dan di ujung sana satu gitu ya. Oke, saya buatin 3 titik ini got gitu. Jadi nanti saya bikin sudah overflow langsung ke got. Dan ini ada 2, satu ada resapan, yang itu resapan, yang ini speed tank. Ini speed tank seandainya penuh akan overflow ke sana, dan jika suatu saat juga penuh akan ke got. Jadi saya harap tidak akan pernah full lah gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya dari depan. Ya, kita lihat lagi dari sini. Seperti itu desainnya. Ini seperti mirror ya, tapi serupa tak sama gitu ya. Karena ini bukan yang beneran mirror gitu kan, karena kalau mirror kan kaca yang kecil ini sebelah sini, tapi ini enggak ya gitu, kacanya ini sebelah sana. Nah, ini kepercayaan owner saya, dia mau di barat tuh di sana ya. Ini kebetulan barat di sana, jadi kepala di sana jangan ada kamar mandi gitu ya. Nah, jadi dia owner saya punya kepercayaan seperti itu. Jadi kepala di sana atau enggak di sana gitu ya. Dan di kepala tidur itu jangan ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya semuanya di sana. Jadi ini pun juga kepalanya di sana, kamar mandinya di sana gitu ya. Ini juga sama. Kepalanya tidur kepalanya di sana, kakinya ke sana, dan kamar mandinya di sini gitu ya. Oke, seperti ini tampak depan gitu ya. Nah, oke, masuk. Ini pintu masuk saya buatkan di sini. Saya pasangkan CCTV juga di sebelah sana. Ini saya pasangkan CCTV juga di sana. Tuh, oke. Di sini juga ini meteran PLN. Nah, sini saya buatkan keybox gitu ya. Jadi untuk naruh kunci ini, kalau misalnya nanti pergi atau apa gitu kan, biar ini kuncinya taruh sana terus ditutup gitu. Ini saya taruh keran di luar, karena ini yang owner ini bule suka surfing ya. Jadi biar dia pulang dari surfing gitu kan, kakinya ada pasir, itu biar dia cuci kaki dulu di sini gitu ya. Oke, pintunya seperti ini. Oke. Nah, pintunya seperti ini gitu ya, desainnya dari samping. Nah, pencahayaan ini belum selesai dicat ya, tapi ya sudah lah ya. Oke, ini pencahayaan dari sini ada lampu gitu ya, jadi cukup untuk menerangi sini gitu ya.
Oke, begitu masuk. Nah, kita melihat ada ini island kitchen, sana dapurnya ya. Jadi baru masuk. Nah, ini area living dan juga ruang living dan juga kitchen gitu ya. Ini sekitar 4 sekian ini. 4 sekian, 4,2 apa 4,3 kali kesananya ini sekitar 7 gitu ya. 7 meter apa 8 meter, saya juga lupa, nanti saya nampilkan juga lah denahnya. Oke. Sekitar mungkin anggap 8 gitu ya. Nah, dapat ruangan seperti ini. Nah, ini ada island. Di mana island saya buatkan seperti ini ya. Ini mejanya dan kakinya masuk karena ini biar kursinya bisa masuk gitu ya. Jadi ini bisa ada kursi lagi satu di sana gitu ya. Kan kursinya lagi 2 ada di sana. Nah, itu buat di sebelah sini. Oke. Ini kitchennya kira-kira seperti ini. Kitchen sinknya sama kompornya saya taruh sebelah sana. Ada hambalan juga gitu ya. Oke. Ini konsepnya terbuka gitu ya, dan di sini ini lebarnya panjangnya sekitar 2 meter, lebarnya 60. Ini juga sama, ini 2,5 meter panjangnya, dengan 2,5 meter kira dapat seperti ini. Ini lebarnya juga 60 cm dan juga dibikinin pintu kabinet seperti ini ya biar lebih rapi gitu ya. Oke. Ini interior kebetulan by owner sendiri, owner punya channel gitu ya, owner punya channel sendiri untuk interior, jadi ini bukan saya yang kerjakan gitu ya, saya yang kerjakan bangunannya saja gitu ya. Oke, di sini ada sisa space 80 cm. Nah, ini adalah untuk naruh kulkas. Jadi kulkas akan taruh di sini gitu ya. Oke, seperti ini dulu. Nah, sini ada jendela, ini ada lampu gantung gitu ya. Ini juga dia minta glass block, minta penerangan, intinya saya rekomendasi glass block karena di sebelah sana ada jalan. Khawatir sesuatu truk manuver kenapa-kenapa. Jadi kalau glass block akan lebih kuat lah daripada kaca seperti ini. Oke. Di belakang pintu sendiri, nah, oke, ini saya taruh untuk mesin sumur. Kita gunakan mesin sumur untuk menyedot ground tank ke atas tangki air gitu ya. Ini MCB, sini ada saklar untuk lampu di sini. Oke, di pintu ada doorstopnya juga, ya seperti itu. Ya seperti ini kira-kira. Nah, bagaimana pendapatnya saat baru masuk ke ruangan ini, gitu kan? Nah, oke, kita belok kanan di sana. Ini ada tangga untuk naik ke lantai 2. Ini seperti biasa tangga yang saya bikin tangga melayang. Saya cukup senang dengan gaya tangga seperti ini melayang gitu ya. Jadi menarik gitu ya kalau buat saya, dan juga beberapa owner saya itu senang gitu ya. Tangga ini saya buat lebar 90 cm gitu ya. Panjangnya 90 cm gitu ya. Lebarnya standar lah 30 gitu. Lebarnya standar 30 gitu ya. Oke, di sini karena banyak barang mungkin saya tidak bisa terlalu masuk. Jadi kayak gini kira-kira kalau duduk gitu ya. Nah, ini mejanya ini bakalan di sana. Meja konsol, mungkin meja TV gitu bakalan di sana gitu. Nempel dan TV-nya akan di sana, itu colokannya gitu ya. Nah, kira pandangannya seperti inilah di sini gitu. Jadi oke. Nah, di sini terus ini juga dia minta isi ceiling fan ya, kipas gitu ya di sini. Nah, ini kira-kira 4 meteran gitu. Dan ini juga sekitar 4 anggaplah ini 4 kali 4 gitu, tapi kepotong ini ya. Tangga anggaplah gitu. Ini sudah cukup sih, ini sudah cukup besar. Oke, sebelah sini nah ini ada kolam renang. Nah, dan juga ada terasnya gitu ya. Nah, ini kolam renangnya ada air mancurnya gitu. Ini lagi saya matikan sih air mancur, coba saya nyalakan dulu. Ini ada kolam renang, ada air mancur, bukan air mancur, tamannya hanya sedikit aja di sana gitu ya. Tamannya hanya sedikit aja di sana. Nah, tuh air mancurnya udah mulai keluar, oke. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini kolam ada taman sedikit. Itu ada outdoor aja, sana ada shower outdoor, dan sana juga ada keran-keran untuk cuci-cuci gitu ya. Ini ada terasnya, ini sekitar 1 meter. Ini sekitar 1 meter 20 ini terasnya. Taman itu sekitar 2 meter juga kali 50 cm. Nah, kolam ini sendiri mungkin saya matikan aja lah ya. Nah, mungkin ini saya matikan aja dulu. Oke, dan kolam ini bersihnya katakan ini 1,6 dikali 4 lah, 4,2 sekitar itu ya. Ini kolamnya ini gitu ya. Lebarnya 1,6 bersih. 4,2, dalamnya ini 1,5 meter, 1,5 meter dalamnya, tapi airnya 140 gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau nampak dari sini gitu? Kalau misalnya kita dari sini duduk gitu ya, nah view-nya ini kalau pintunya terbuka seperti ini, kalau ditutup, nah kalau ditutup seperti itu, duduk di sini lihat kolam, dan ini dan sana kamar tidur. Oke, kira ruangan living dan kitchen seperti ini ya. Oke, seperti itu ya kira-kira ya. Sekarang kita masuk ke kamar tidur. Kamar tidur ini tentunya ya ada bukaan besar, tentunya zaman sekarang ya menuntut banyak bukaan gitu ya, agar cahayanya maksimal ya, memanfaatkan cahaya alami dengan maksimal gitu ya. Ini kita gunakan UPVC materialnya, material pintunya warna hitam ya. Dan ini lebar itu sekitar 3,5 meter ini.
saya buat ini 3,5 meter, tingginya 240 gitu ya. Dapat 4 kayak katakan 4 kaca, dan 2 ini adalah ini swing, yang di sana baru sliding. Oke, yang ini swing gitu ya, swing ke dalam gitu ya. Oke. Seperti ini. Nah. Seperti itu ya. Nah, ini oke. Masuk ke ruangan ini sekitar 4,3 gitu. Ini sekitar 4 gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi ada nakas, lampu gantung, kasur. Kasur ini kasur king ya, 180 gitu ya. Seperti ini, kepalanya di sana, dan ini di sebelah di belakang untuk kamar mandinya. Oke, kalau sebelah sini, ini ada space sana, lemari ada di sana secukupnya. Nanti ini akan ada meja TV katanya, dan akan ada TV juga di sebelah sini gitu ya. Oke, ada lampunya juga di atas itu, saya taruh buatkan 2. Oke, kalau dari tempat tidur sini, pandangannya ke sana itu adalah kolam gitu ya. Ada tamannya sedikit kalau kelihatan dari sini ya, pintu masuk juga kelihatan gitu ya. Oke, jadi AC-nya saya taruh di sana, jadi outdoor-nya sebelah sana tadi gitu ya. Oke, kira-kira seperti ini tampaknya kalau dari dalam ya. Oke, kita masuk ke kamar mandi. Kamar mandi saya buatkan juga dari UPVC kaca menggunakan frosted film gitu ya. Jadi dari dalam dan dari luar tidak bisa melihat aktivitas di orang di dalam gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, ini belum dipasang ya sama orang interiornya. Oke, di sini baru masuk kita lihat tentunya ada ini wastafel gitu ya. Dan finishing teraso. Ini juga batu random natural ya. Ini kerannya hitam gitu, panas dingin, cermin, dan juga ini ada lampu gantung gitu ya. Oke. Klosetnya di sini gitu, dan showernya seperti ini gitu ya. Nah, ini saya buatkan ada tingkatan seperti ini. Jadi untuk mungkin naruh sesuatu ya. Showernya di sini dengan backdrop batu alam, lantainya juga seperti ini, drainnya saya buat di sana gitu ya. Oke, jadi seperti ini, dan sirkulasi udaranya tuh ada di sana biar tidak terlalu pengap gitu ya. Jadi tetap ini penting sih kalau buat saya gitu ya, bukaan gitu ya. Oke, biar ada sirkulasi udara juga gitu ya. Seandainya pintu dibuka gitu. Oke, untuk gantungan ada di sini gitu. Ini untuk lampu sini, dan yang ini untuk lampu sini. Nah, oke, begitu ya. Oke, sekarang kita ke atas. Nah, jadi seperti ini. Di sini juga kita bisa lihat sana gitu ya. Oke, kolamnya. Oh ya, untuk kolamnya tadi ini, tangga turunnya ada di sini gitu ya. Turun gitu ya, dan berenang gitu. Ini tidak berenang beneran, hanya kayak rendam gitu ya, karena kecil ya, bisa dibilang. Oke, berenang seperti ini. Pohonnya di sini begini. Nah, ini ada keran untuk cuci, dan sini ada showernya. Outdoor-nya di sini ya. Karena kita tidak tahu lagi di mana tempat yang baik, itu terbaik tuh buat saya di sini, dan owner setuju, jadi oke lah, tidak masalah. Oke, seperti itu pandangan dari sini kalau lihat ke atas ya, ada kayu galamnya. Nah, oke, sekarang kita naik ya. Di sini tangga. Oke, naik tangga di sini gaya saya itu tangga melayang ya, udah pasti saya cukup seneng. Ini bikinnya juga sebenarnya sulit, tapi ya setelah jadi bagus gitu ya. Saya senang juga melihatnya. Begitu masuk pintu kita lihat tangganya tuh. Oke, di sini tangganya beton biasa ya, cat biasa pinggirnya. Topnya ini saya pakai batu palimanan gitu ya. Jadi ada grip tekstur dia untuk pas nginjak, tidak berasa licin. Saya senang sih dengan palimanan ini. Warnanya juga tapi di finishing ulang ya, warna hitam, bagus, tegas gitu ya. Oke, kita masuk di sini. Setelah naik ya, setelah sini MCB di sini gitu ya. Nah, ini ada ruangan area bebas lah ini. Nah, ini bisa ruang tamu, bisa mungkin di sini bertamu, mau di atas mau apa gitu. Bisa di sini, bisa sofa, bisa macam-macam gitu ya. Di sini ya ada ruang seperti ini. Gitu. Nah, pandangannya dari sini begini. Ini railing masih belum finish ya, belum ada kacanya. Belum pasang kaca saya gitu kan. Nah, ini railing di sini. Nah, seperti ini ya, masih view kebun di sana ya, masih hijau-hijau gitu ya. Oke, kita lihat juga dari sini ada view untuk kayu galamnya. Ini kayu galam masih kurang rapat. Kalau dibikin rapat, budgetnya lumayan, karena kemarin kayu galam ini adalah kerjaan tambah. Gitu, kerjaan tambah karena desain deal awalnya saya tanpa atap itu, tapi owner minta teduh. Yang hemat selain dicor beton, ya udah kita bikin itu gitu ya. Cuma ya karena keterbatasan budget jadinya kita bikin cukup renggang, tapi setidaknya tidak apa-apa lah, ada permainan
teks, ada permainan bentuk gitu ya, tidak hanya lurus-lurus, ada bentuk randomnya juga gitu ya. Nah seperti ini kira-kira. Oke. Nah yang ini apa? Yang ini kita bikinkan jacuzzi ya. Mungkin kelihatan terlalu tinggi, tapi ownernya mau begitu duduk itu airnya tuh seleher gitu ya. Nah ini sekitar 2, ini sekitar sana tuh 2 ini kali 1,4 gitu ya, sampai sini 1,4-nya sampai sini gitu ya. Nah jadi seperti ini, jadi naiknya dari situ, naiknya ke sini, naik gitu, turun pijak dulu, habis itu duduk gitu ya. Nah ini kita buatkan agak cukup lebar biar untuk naruh minum ya. Nah, berendam airnya di sana, kita buatkan 2 sistem air ya, dari keran, yang kanan itu yang keran, yang kiri itu dari inlet di bawah gitu ya. Oke, jadi seperti ini ada mainan art lengkung-lengkung, lampu gantung saya taruh di sana gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Nah kira-kira seperti ini. Nah gitu, ini ada space karena kemarin awalnya kita mau bikin ini water heater gitu, tapi water heater tidak cukup gitu, kurang besar gitu ya untuk, jadi kita putuskan, jadi owner putuskan tidak pakai water heater, ini hanya air dingin saja. Oke, seperti itu ini. Dan lampu lengkung itu kita bikinkan LED di dalamnya, jadi bisa ada sinar gitu ya. Oke, sebentar saya nyalakan dulu. Nah, waduh, flicker ya, bisa jadi, kira-kira begitu. Saya curahkan dulu coba biar tidak flicker. Ini flicker ya. Ya pokoknya ini ada lampu gitu. Sebenarnya ini tidak flicker kalau malam gitu ya. Nah ini jadi seperti itu tampilannya. Wow, jadi kotor sekali ya. Menurut saya gini kan. Oke, jadi nah aslinya begitu, cuma dia flicker. Oke lah ya, jadi seperti itu kira-kira. Sini juga uang serbaguna, dan di sana juga owner minta ada kaca mati. Nah, kita tidak bisa kaca hidup ya, karena terlalu tinggi gitu untuk menjangkau gitu, untuk membersihkan segala macam buka, jadi kita pakai kaca mati gitu. Ini aja kotor ya dari dalam, tapi ya dari luarnya nanti kita harus naik dari dak gitu ya. Oke, seperti ini sekitar 6, 12, 18, ini sekitar 4 meter ya, di sana sekitar 4,5 dia, 4,5 kali 4, ini 4,5 lah ya, ini kali 4 gitu juga ya, seperti ini. Nah gitu. Oke, di sini yang saya gunakan juga di atas ini adalah atap Alderon 2 lapis. Rangkanya adalah bengkirai gitu ya, dan juga finishingnya ini kayu galam. Nah, ini kayu galam masih kurang lagi sedikit, ini spare-nya di sana. Setelah ini lagi musim arus balik lebaran ya, jadi masih seperti masih belum ada tukang gitu ya. Dan kesempatan saya juga untuk jadi mengulas villa ini ya. Oke, seperti ini dulu. Jadi kita lihat di sini, kita lihat dari sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi ada space di sini, misalnya mau duduk atau apa, nongkrong gitu ya, ngobrol. Nah, ini kamar di lantai 2. Oke, masih ada space di sini. Nah, untuk di area balkon ini saya membuatkan sistem drainase, yaitu ke ujung sini. Jadi lantainya ini semua miring ke sana satu arah. Nah, nanti di got ini, katakan ada got gitu ya. Jadi, nah gotnya ini kita buatkan ada yang miring ke sana sebagian gitu kan. Ada yang miring ke sini gitu. Nah, ada yang miring ke sini, dan juga ini ada 2 titik sebenarnya di sebelah sini. Ada di sini dan ada satu di sebelah sana karena ketutup sama kayu galamnya. Oke, jadi kira seperti itu. Railing ini dari besi standar, ya, dari besi. Nanti kasih kaca gitu. Yang sebelah sudah ada kaca. Oke, yang ini jadi mungkin dari sini dulu. Nah dari sini, oke, kita bisa lihat villa sebelah gitu ya. Nah kan. Bawahnya. Nah ini kita bikinkan seperti ini pembatasnya untuk agak tinggi sedikit untuk menghalangi pandangan ke rumah dalam yang sebelah gitu ya. Nah seperti itu kira-kira, cuma yang sana masih kelihatan kalau dari sini, tapi kita rasa aman sih. Nanti kita akan bahas juga yang sebelah. Oke, sini ya ada seperti ini ya. Ini juga ukuran sama, ini 3,5 ya, tingginya 2,4 gitu. Ada jendela kamar mandinya di sana. Oke, kita akan masuk juga ke dalam sini. Ini seperti lantai 1 sama sih ininya, kamarnya gitu, ada beda. Oke, nah sini ada sedikit perniknya owner gitu, seperti ini. Ini kasur 180 kali 2 meter ya, seperti biasa. Yang bawah lampu gantungnya lain, yang atas juga lampu gantungnya lain.
nakas-nakas sama gitu. Ini juga by owner ini interiornya owner punya orang interior sendiri. Oke. Nah yang bawah rotan, yang atas enggak gitu ya. Ininya lemarinya gitu ya. Kalau ini AC saya taruh tengah, outdoornya saya taruh di atas gitu. Ini ada lantainya, ini dak atapnya ini atap dak gitu ya. Jadi bisa naruh sesuatu lah di atas seperti kayak outdoor AC untuk lantai 2 sama tangki air gitu ya. Mungkin di video kali ini saya tidak akan naik ke atas gitu ya, karena belum ada akses gitu untuk saat video ini dibuat. Oke. Jadi ini itu pintu kamar mandi, TV rencana di sini. Ini juga bakal ada meja gitu ya. Oke. Ini masih ada space sininya 60-70 cm ini kira-kira. Oke, kalau dari sini, nah view-nya, nah seperti itu. Ini korden belum gitu ya, kordennya belum karena yang benar-benar belum selesai betul ya, tapi sudah cukup lah untuk saya mengulas gitu ya. Oke, dari sini jadi kita bisa lihat view. Nah itu mumpung masih hijau-hijau ya, jadi masih bagus pandangannya, masih ada kelihatan kebun di seberang gitu ya, seberang jalan. Ya oke. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandi sama UPVC hitam, kaca frosted gitu ya. Masuk. Tapi ini kaca frosted stiker gitu ya. Oke, ini nah sama juga meja teraso gitu, meja teraso sama ini batu alam natural gitu. Kerannya cermin. Nah, sama ini ada ini sama ada lampu gantung gitu ya. Ini water heater saya taruh di bawah gitu ya. Nah, di sini untuk di lantai 2 saya buatkan skylight. Jadi ini benar-benar bolong, tidak ada kaca sama sekali, tidak ada penutup sama sekali ya. Jadi benar-benar hujan masuk gitu, matahari masuk, hujan juga masuk gitu. Kalau ada binatang pun misalnya juga bisa masuk seperti sekarang ini. Nah, karena di proyek seberang juga buatan saya ada alang-alang atapnya, jadi atapnya terbang ke sini gitu ya. Oke, jadi seperti ini kira-kira. Nah, di sini, nah begini, di sini. Nah, ya, jadi itu dia ada bolong di atas. Jadi di sini cukup segar gitu ya, karena cross ventilasinya gitu ya. Oke, ini bisa dibuka juga buat sirkulasi udara gitu. Oke, ya seperti itu dulu kira-kira. Oke. Oh iya, untuk kamar mandi saya lupa ukuran tadi. Kamar mandi ini ukurannya sana nih 1,7 as ya, tapi mungkin bersih 1,5 lah, sekian lah ini. Panjangnya ini sesuai kamar yaitu 4. Nah, ini 4 gitu. Oh enggak 4 nih, ini 3,5. Maaf ya, ini 3,5 gitu ya. Jadi ini 3,5 gitu. Ini saya ambil 120. Tuh 2, 3, 4, 5. Oh tadi sini saya ambil 1 meter. Nah, lebar ini sisa keseluruhannya gitu. Cukup besar. Nah, gitu ya. Oke. Ini 3,5 ternyata saya lupa juga. Oke, gitu kira-kira. Dari atas view-nya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Nah, kolam renang, kebunnya dan jalanan dari luar gitu ya. Nah, ini CCTV kita pakai. Ini kabel dari PLN gitu ya. Oke, sementara sih masih hijau pemandangannya di seberang ya. Nggak tahu nanti karena di sini cukup cepat sih pengembangannya gitu ya. Oke, gitu dulu kira-kira. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya nanti. Seperti apa gitu, apa yang mau dipertanyakan dan kurang jelas bolehlah ditanyakan kembali. Oke, seperti itu dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya.